Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini dalam anugerah Tuhan kita boleh bangun dan menikmati hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aktivitas kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah, itulah yang memberkati dan memelihara hati dan pikiran kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 59 dengan tema roti hidup. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, secara jasmani, manusia butuh makanan untuk bisa bertahan hidup. Dalam Alkitab dikatakan, kata roti muncul ratusan kali dan sering digunakan untuk makanan yang umumnya menunjang kehidupan. Namun manusia juga mempunyai kebutuhan rohani, sehingga manusia membutuhkan roti untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup yang menjamin kehidupan manusia hingga pada kekekalan. Pernyataan Yesus bahwa akulah roti hidup adalah pernyataan dalam memberikan penegasan dan koreksi atas pengenalan orang banyak terhadapnya. Mereka mengenalnya sebagai seorang pembuat mujizat dan memberikan makanan jasmani. Namun Yesus ingin mereka mengenalnya sebagai pribadi yang memberikan makanan rohani yang menjamin kehidupan kekal. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup di dalam ayat 35. Pernyataan ini sangat mengena bagi setiap orang yang datang untuk mencari roti. Tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkannya untuk sesaat. Tetapi Yesus datang untuk memberi roti hidup, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal. Banyak orang tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberinya. Inilah yang sering menjadi kegagalan manusia, mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat. Masalah inilah yang menjadi awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan tentang roti hidup. Apa yang dimaksud dengan roti hidup itu? Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup adalah diri Yesus Kristus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di bukit Golgota untuk keselamatan dunia. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Bagaimana cara menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya. Di dalam ayat yang ke-40, roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman. Dalam perjamuan kudus yang selalu kita rayakan setiap awal bulan,
Roti dan anggur yang kita terima merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Memang manusia membutuhkan roti atau makanan untuk hidup di dunia ini. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja atau berkat-berkat jasmani. Lalu kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu sendiri. Ingatlah, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Yesus dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup kita dapat diatasi di dalam Dia. Tidak hanya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, tapi juga hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Saudara, Yesus Kristus adalah roti hidup. Marilah kita menerima, membagikan, dan memberitakannya. Ia telah mengerjakan bagiannya dalam diri kita. Marilah kita mengerjakan bagian kita sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan yang menghidupkan kami, ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dikenyangkan dengan roti hidup yang bersumber daripada Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Tuhan sertai dan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.